Sebuah video. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah melihat peristiwa ketika Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, saudara percaya bahwa dia hidup? Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan saudara terangkat. Haleluya. Katakan, dia hidup. Dia bangkit. Dia hidup. Amin. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan katakan bahwa dia sudah bangkit, dia hidup, tidak pernah ragu di dalam hidupmu. Amin. Dalam segala apapun, saudara jangan pernah ragu karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Ada firman Tuhan katakan, seandainya dia tidak bangkit, percuma, ya, sia-sialah engkau mengatakannya. Karena apa, saudara? Kalau hanya kematian saja, maka sampai disitulah kita tidak bisa berkata-kata lebih. Tetapi firman Tuhan katakan, percaya, aku sudah bangkit. Ya, ketika wanita-wanita, yuk kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya beri tema, Yesus bangkit dan Yesus hidup. Amin. Ya, kita mengatakan sama-sama, yuk bangkit berdiri. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, katakan bahwa dia bangkit. Yesus bangkit, Yesus hidup. Amin. Ya. Amin. Sudah mendengar kata-kata samping kanan kiri? Amin. Nah, yang artinya apa, saudara? Saudara punya sukacita pada pagi hari ini. Karena yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Puji Tuhan. Yuk kita akan baca saja di dalam Markus pasal yang ke 26. Kita akan Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, kita akan bangkit berdiri baca ayat ini. Nanti yang pria akan baca ayat 1, 2, dan 3. Lalu wanita akan baca ayat 4, 5, dan 6. Lalu kita sama-sama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Amin, siap? Ya, mulai pria dulu. 1, 2, 3. Setelah lewat Elisabet, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli berkat tambah untuk pergi ke kubur dan menyanyikan Yesus. Dan hari pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menurunkan batu itu dan tidak dari kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan
aku, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membalikan dia. Sama-sama ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat mereka semua kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kisah dari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah seorang perempuan, ya, perempuan datang ke kubur Yesus untuk memiliki jenazah Yesus. Mereka tidak memikirkan dalam perjalanan, mereka memikirkan ya, bagaimana nanti batu itu kita akan bukanya bagaimana. Ya, karena mereka tujuan ke kubur Yesus itu untuk meminyaki jenazah Yesus. Dan nanti kalau kita datang, bagaimana dengan penjaga-penjaga? Mungkin kita diusir gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang besar, yang sangat besar itu sudah terguling. Nah, itu hebat bukan? Manusia mungkin 1 orang, 2 orang penjaga itu untuk menggulingkan batu itu enggak bisa, saudara. Ya, karena dikatakan bahwa sudah dimeterai batu itu. Enggak bisa dibuka lagi. Tetapi oleh kuasa Tuhan, batu itu sudah terguling. Oh, luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa. Saya ingin belajar dan mendalami di mana kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus akan kebangkitannya. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Ya. Perempuan-perempuan ini menyaksikan bahwa kubur Yesus itu sudah kosong, telah kosong. Dan Yesus tidak ada di situ. Batu itu terguling. Itu siapa yang menggulingkan? Hanya kuasa Tuhan. Manusia tidak mampu untuk membuka. Hanya kuasa Tuhan. Itu sudah menunjukkan atau menggambarkan betapa hebat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan. Apapun yang engkau katakan dengan percaya bahwa dia sudah bangkit. Oleh kuasa kebangkitannya saya mau mengenal Tuhan. Setiap apa yang engkau katakan akan terjadi sesuai dengan apa yang engkau percayai. Makanya hati-hati dengan perkataan.
wanita, perempuan-perempuan yang menyaksikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Dan ada seorang muda yang berkata, dia sudah bangkit. Wanita ini mungkin mengingat, ya, karena Tuhan sendiri sudah bilang, ya, sudah mengatakan bahwa dan sudah memberitahukan bahwa ketika dia mati dan 3 hari dia akan bangkit. Dan aku akan mendahului di Galilea. Sebelum wanita-wanita ini sampai, Yesus sudah datang kepada murid-muridnya. Dan berkata, mungkin murid-muridnya tidak percaya, tidak mungkin. Ya, kita lihat videonya. Tidak mungkin itu seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu memang sangat besar. Dan itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Karena tidak ada Yesus di situ. Tapi dikatakan oleh orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Saudara mau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang bangkit. Dan dia berkuasa. Tidak ada manusia pun dapat membangkitkan dirinya. Tetapi hanya satu, yang Tuhan mati, tetapi dia bangkit. Saya percaya kuasa Tuhan itu besar bagi hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita sadar bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam dirimu. Kuasa kebangkitannya itu ada di dalam dirimu. Kalau engkau percaya sungguh, berpegang kepada kuasa Tuhan, jangan pernah engkau takut dan ragu. Ya, karena setiap apa yang kau perkatakan itu ada kuasa Tuhan. Makanya jangan suka ngomel, ya. Kalau ngomel itu perkataan itu berkuasa. Ya. Di dalam Amsal itu dikatakan bahwa mati dan hidup manusia dari lidah. Ya, jadi lidah itu, perkataan itu berkuasa. Ayo kita mau percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu bersyukur. Amin. Amin. Ya, saya boleh melihat wajah-wajah saudara percaya Tuhan itu bangkit. Tapi benar-benar itu dihidupi di dalam kehidupanmu. Jangan pernah ragu dan cemas karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Saya mau membawa kepada setiap saudara ada 3 hal. Ya, yang pertama, kekhawatiran perempuan itu sudah dijawab oleh Tuhan yang berkuasa. Tidak sanggup nanti membuka pintu, membuka batu yang besar itu. Dan bagaimana nanti ya? Kalau penjaga itu tahu kita datang. Itu kekhawatiran seperti saudara dan saya itu hidup dalam segala kekhawatiran, apa-apa dikhawatirkan, betul? Betul? Apa-apa dikhawatirkan. Hujan sedikit, aduh, kok masuk angin ya. Panas sedikit, aduh panas. Gitu ya? Betul? Itu yang dikhawatirkan kan? Betul ya? Ngaku aja. Karena Tuhan itu tahu kekhawatiranmu. Sedikit uang menipis, saudara sudah takut. Ya. Nanti uang melimpah, minta ya uangnya melimpah, ekonomi lancar, uangnya di tabungan, oh masih ada. Itu pun bisa takut. Betul ya? Betul? Apa enggak? Nanti ada orang lihat, saudara, wah, jangan-jangan nih ATM-ku, nah gitu ya. Itu uangnya banyak loh, uangnya ada di tabungan. Saudara tinggal buka ya. Itu aja bisa takut, tapi Tuhan tahu
yang sedang dijalani oleh wanita-wanita ini. Dia khawatir tidak bisa buka batu yang sangat besar itu. Tetapi Tuhan itu tahu karena dia berkuasa. Dia bukan mati. Banyak orang tidak percaya kok bisa bangkit. Enggak mungkin. Ya. Tapi saudara dan percaya pada pagi hari ini bahwa Tuhan sudah bangkit. Karena memang kita sudah ikut bertahun-tahun ikut Tuhan. Mungkin kita berkata, aku percaya kok Tuhan sudah bangkit. Memang peristiwa ini kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi apakah engkau sungguh-sungguh menghidupi? Yuk saya ingatkan, kuasa Tuhan adalah kuasa yang terbesar yang ada sekarang itu di dalam hidup. Kalau aku sakit, aku pasti sembuh. Ya, kalau aku kekurangan, pasti ada kelimpahan. Amin. Ya, aku tidak pernah gagal. Kalau sekarang mungkin aku gagal, tapi satu saat nanti aku pasti berhasil. Karena terkadang kita ini menilainya tuh, aduh ini gagal nih ini gagal nih. Seperti itu ya. Itu orang yang putus asa. Tetapi saya punya Tuhan yang dia yang sudah bangkit dari kematian. Dia yang berkuasa, yang disaksikan oleh perempuan dan murid-murid Yesus. Dan orang banyak ya menyaksikan bagaimana Yesus itu menampakkan diri bagi mereka yang menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Jangan pernah takut dan khawatir. Hal apapun. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara percaya kekhawatiran itu hanya ada di pikiran saudara saja. Kekhawatiran itu hanya ada di pikiran, jangan sampai masuk ke hati. Ya. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang Maha Tahu. Dia akan menyatakan kuasanya yang luar biasa itu kepada setiap kita. Yang pertama, saya mau belajar ada harapan di hari esok. Ya, karena dia bangkit. Yang tadinya khawatir dan takut, ada harapan. Nah, karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang sudah bangkit. Terkadang kita sudah bertahun-tahun melewatinya. Kita mulai khawatir. Karena terjadi dalam perjalanan iman kita itu banyak yang menggoyahkan. Ya, banyak yang menghantui kita. Kalau kurang gimana, nanti kalau lebih gimana, baiknya gimana. Ada firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu. Betul? Nah ya, kalau dikasih lebih, saudara bersyukur. Nah, kalau dikasih kurang, bersyukur. Nanti pasti kok ada yang cukup. Nah, enak kok cukup. Mau makan bisa. Ya, mau dolan bisa. Mau apa? Ya, mau datang kepada Tuhan di ibadah bisa. Saya percaya saudara bahwa ada harapan di dalam hari ini dan hari esokmu. Amin. 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 Ya, percaya enggak usah takut. Ya, nanti apa banyak hal yang kau takutkan saat ini. Coba saudara sedang takut. Saudara sedang takut, apa sih yang ditakutkan? Ya, banyak loh yang ditakutkan manusia. Tetapi ketika kita memaknai kebangkitan Yesus, saya percaya Maria perempuan aja takut, tetapi Tuhan jawab. Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan murid-murid yang tidak percaya, tetapi Yesus menampakkan dirinya dan menunjukkan tangannya. Dan Tuhan katakan kepada setiap kita di dalam firman Tuhan. Engkau percaya walaupun tidak melihat.
Mungkin saudara pernah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Ya. Tapi percayalah, walaupun engkau tidak melihat, tapi engkau percaya. Sampai saat ini engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah bangkit dan dia hidup. Tadi sudah dinyanyikan ya, pujian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Saudara ada yang masih gentar? Ya, nyanyi itu terus saudara. Saudara akan kuat di dalam menghadapi hari esok. Ya, ada jalan keluar pasti. Karena Tuhan menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Nah, ada harapan baru. Bahwa segala sesuatu itu bisa diperbaiki. Apa sih yang sudah hilang dalam hidupmu? Akan diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Ya, akan diperbaiki. Mungkin rumah tanggamu yang sudah hancur, Tuhan sanggup memperbaiki. Karena apa? Karena kau percaya bahwa dia sudah bangkit. Dan dia ada di dalam setiap kita. Apa yang hancur? Mungkin ekonomimu. Mungkin usahamu. Percayalah kepada Tuhan yang sudah bangkit. Nah, ia yang sanggup memperbaiki. Menyatakan kuasanya. Sebab ada harapan baru. Yang sudah hilang, Tuhan pasti kembalikan. Yang sudah hilang di dalam hidupmu, Tuhan akan kembalikan. Bahkan berlipat kali. Percaya itu kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan karena kuasa dan kekuatan setiap kita. Ya, mungkin hubungan orang tua dengan anak-anak. Nah, Tuhan akan kembalikan ketika engkau mau percaya. Sungguh-sungguh Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, ada jaminan yang pasti. Ya, ada jaminan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal. Coba buka di Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9. Ya, saya akan bacakan ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya. Haleluya. Kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dia yang hidup, dia yang bangkit dan dia yang hidup. Ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dia Allah yang berkuasa. Janjinya itu selalu digenapi di dalam hidup kita. Percaya akan janji Tuhan. Percaya akan janji Tuhan, ya pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya akan mendapat kehidupan yang kekal. Haleluya. Saya percaya kalau kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal, bukan saja surga, tetapi surga didatangkan di bumi, di dalam rumah tanggamu. Ketika engkau berdoa Bapa kami, ya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi, di rumah tangga, di keluargaku, di pekerjaanku, di usahaku, seperti di surga. Bisa nggak datang kerajaan surga? Bisa, saudara minta, saudara imani. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kita akan baca ayat yang 8 dan ke-9. Ya, di dalam Markus tadi, pasal yang ke-16.
Itu yang ketiga, yaitu respon kita akan kebangkitan Yesus. Ya. Markus pasal 16 ayat 8 dan ayat yang ke-8 ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Itu respon murid-murid akan kebangkitan Yesus. Dia melihat sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Responnya, dia beritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia beritakan kepada murid-murid yang lain. Bagaimana respon saudara dan saya akan kebangkitan Yesus? Ceritakan, ya, berita. Memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan terbinasakan. Nah, berita yang benar-benar kita percayai, berita akan kebangkitan Yesus bagi semua orang. Ada di sekitar kita, mungkin keluarga kita. Yuk, ada yang malas-malasan. Yuk kita mau beritakan akan keselamatan. Nah, berita yang tidak terbinasakan. Yesus mati sekali, tapi dia tidak akan mati lagi. Ya, artinya apa saudara? Ia mati dan ia bangkit tadi di dalam Roma pasal 8 tadi. Ya, saya percaya setiap kita mau percaya kepada Tuhan, memberitakan Injil kepada setiap orang. Amin. Ya. Bagaimana dengan setiap kita, kehidupan kita akan kebangkitan Yesus? Ya, yang pertama saya akan ulangi, ya, bahwa Tuhan bangkit itu ada harapan baru bagi setiap kita. Ada hari esok, ya, ada kebangkitan Yesus yang artinya memberikan harapan yang baru. Susah sekarang, besok ada kesusahan yang lain, ya, tetapi ada pertolongan Tuhan. Amin. Ya, kita coba kita renungkan ketika Maria itu mau datang meminyaki mayat Yesus. Apa yang dipikirkan di tengah jalan? Tidak mungkin bisa, kita ini wanita-wanita, tidak mungkin bisa menggulingkan batu itu di perjalanan. Tetapi ketika ia dekat, ia melihat bahwa batu itu sudah terguling. Bukan digulingkan oleh manusia, tetapi itu kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitannya yang menyatakan bahwa benar-benar Tuhan itu berkuasa. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang hilang daripadamu akan diperbaiki oleh Tuhan. Karena engkau punya harapan hari esok. Ya, mungkin sedang cari pekerjaan. Ya, cari pekerjaan, cari apa? Jodoh mungkin, ya. Cari jodoh. Tuhan akan temukan jodoh bagi kamu. Ya, percaya enggak? Ya, katakan percaya. Percaya. Tuhan akan menyatakan kuasanya atas hidup. Haleluya. Yang kedua, ada jaminan hidup kekal. Harapanmu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam mengiring Tuhan, jangan jual Tuhan. Ya,
Jangan tinggalkan Tuhan. Sekarang tuh lagi marak. Ya, orang-orang mulai hidup di dalam kekhawatiran. Ya, lalu ujung-ujungnya Tuhan tuh ada enggak? Ya, tapi pada pagi hari ini waktu yang tepat. Ya, di dalam Paskah yang menyatakan kebangkitannya, yang menyatakan bahwa dia hidup. Ada hari ini di dalam saudara dan saya. Saya percaya boleh melihat wajah-wajah yang ceria, ya, yang artinya oh ya, saya diingatkan. Nah, untuk saya tidak mudah meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, yaitu tugas kita apa? Memberitakan kabar kebangkitan Yesus yang tidak terbinasakan. Artinya apa, saudara? Yang tidak dapat binasa. Yesus bangkit, dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ia hidup, saudara beritakan itu kepada orang-orang lain. Bahkan dalam keluarga, selalu ingatkan ada hari esok. Ya, ada banyak orang marah hari-hari. Ini banyak orang marah, banyak pikiran, ya, banyak pikiran, banyak keluhan. Ayo kita ingatkan, ada hari esok. Nah, Tuhan akan menolongmu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk mari kita tundukkan kepala. Yuk musik akan maju. Kita nyanyikan dengan pelan, nada yang pelan. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Saya percaya Tuhan, setelah saya mendengar firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sudah bangkit. Dan Engkau Tuhan yang sudah hidup. Terkadang kami tidak menyadari Tuhan. Bagaimana perjalanan iman kami kepadamu. Pada pagi yang tepat ini Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan memberikan harapan baru kepada setiap kami. Engkau memberikan kuasa kebangkitan yang akan tinggal di dalam setiap kami. Apa yang sudah hancur, apa yang sudah rusak akan diperbaiki oleh Tuhan. Karena kami percaya memang kami tidak sanggup menggulingkan persoalan, tantangan, masalah, ketakutan, keraguan. Tetapi mulai pagi hari ini kami percaya Tuhan. Dan kami mau beritakan Injil bahwa kubur kosong yang membuktikan Engkau hidup. Allah hidup. Allah bangkit. Yesus bangkit dan Yesus hidup. Amin.